5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPH pasal 24. Mata kuliah akuntansi perpajakan oleh ISA NIM 1057311111419 akuntansi 19C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dosen pengampu Ibu Saidah Said SEMAK. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian PPH pasal 24. PPH pasal 24 adalah kredit pajak yang diperbolehkan atas pajak penghasilan yang telah dipungut di luar negeri, atau PPH pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Fungsi dan manfaat dari pemberlakuan PPH 24 ini antara lain agar memudahkan wajib pajak badan serta memberikan kesempatan pada DJP untuk dapat mengelola aset yang besar dari wajib pajak di luar negeri. Hal ini dikarenakan dengan adanya PPH 24 ini dapat mengurangi resiko wajib pajak melakukan pembayaran ganda. Selanjutnya, PPH pasal 24. Subjek PPH pasal 24 adalah yang dapat mengkreditkan pajak luar negeri adalah wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan dari luar negeri dan penghasilan yang diperoleh atau diterima itu telah dipotong pajak penghasilan di luar negeri. Sedangkan objek PPH pasal 24 adalah objek pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara pengkreditan PPH pasal 24. Yang pertama, mengajukan permohonan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri kepada DJP yang dilakukan dengan menyampaikan SPT tahunan PPH yang dilampiri. Bagian A, laporan keuangan dari penghasilan dan berasal dari luar negeri. Bagian B, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. C, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Yang kedua, penggabungan penghasilan. Bagian A, penghasilan dari luar negeri diperoleh dalam tahun pajak yang sama. Bagian B, bukan merupakan penghasilan luar negeri yang dikenakan PPh final. C, khusus untuk penghasilan berupa dividen, pajak luar negeri dapat dikreditkan apabila memenuhi ketentuan. Pertama, saat perolehan dividen tersebut ditetapkan oleh sesuai SK Menteri Keuangan. Kedua, dividen berasal dari penyertaan modal minimal 50%. Ketiga, sahamnya tidak diperdagangkan. Selanjutnya yaitu kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan atau kompensasi dalam perhitungan PKP PPH pasal 24. Selanjutnya itu contoh kasus. Misalkan dalam tahun 2019 PT Bosowa di Makassar memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. A. Di Jepang memperoleh penghasilan laba 2 miliar, tarif pajak 35%. B. Di Cina memperoleh penghasilan laba 2 miliar 500 juta, tarif pajak 25%. C. Di Thailand menderita kerugian sebesar 2 miliar. D. Penghasilan usaha di dalam negeri 3 miliar 500 juta. Dapat dilihat pada tampilan, laba dari Jepang sebesar 2 miliar, laba dari Cina sebesar 2 miliar 500 juta,
Rugi di Thailand, penghasilan dalam negeri 3.500.000.000. Jadi penghasilan neto dalam negeri yaitu 8 miliar. Selanjutnya penyelesaian. Pertama, total PPh terhutang di luar negeri. Penghasilan laba dari Jepang sebesar 2 miliar. Tarif pajak 35%, PPh terhutang di luar negeri 700 juta. Penghasilan laba dari Cina sebesar 2.500.000.000, tarif pajak 25%, PPh terhutang di luar negeri 625 juta. Jadi PPh terhutang di luar negeri sebesar 1.325.000.000. Nomor 2, PPh dihitung menggunakan rumus, yaitu penghasilan luar negeri dibagi penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri baru dikali PPh seluruh penghasilan. Berarti laba dari Jepang 2 miliar dibagi 8 miliar kali 2.240 juta sama dengan 560 juta. Laba dari Cina 2.500.000.000 dibagi 8 miliar kali 1.240 juta sama dengan 700 juta. Dari dua kemungkinan ini, kemudian dibandingkan mana yang terendah. Jepang, PPh terhutang di luar negeri sebesar 700 juta, PPh menurut rumus perbandingan sebesar 560 juta, PPh yang boleh dikreditkan sebesar 560 juta. Di Cina, PPh terhutang di luar negeri sebesar 625 juta, PPh menurut rumus perbandingan sebesar 700 juta, PPh yang boleh dikreditkan sebesar 625 juta. Jadi total PPh 24 sebesar 1.185 juta. Sebelum membuat jurnal akuntansi PPh 24, kita harus mengetahui konsep PPh 24 terlebih dahulu. PPh 24 merupakan salah satu dari jenis angsuran pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Karena itu, pembayaran PPh 24 merupakan uang muka pajak. Seperti contoh mengenai PT Bosowa. Diketahui bahwa PT Bosowa dalam tahun 2019 mendapatkan penghasilan dari luar negeri sebagai berikut. Penghasilan laba dari Jepang sebesar 2 miliar, tarif pajak sebesar 35%, PPh terhutang di luar negeri sebesar 700 juta. Laba dari Cina sebesar 2.500.000.000, tarif pajak 25%, PPh terhutang 625 juta. Jadi PPh terhutang di luar negeri sebesar 1.325 juta. Selanjutnya, jurnal saat PT Bosowa menerima penghasilan dari Jepang. K sebesar 1.300.000.000, uang muka PPh 24 sebesar 700 juta, penghasilan sebesar 2 miliar. Jurnal saat PT Bosowa menerima penghasilan dari Cina. K sebesar 1.300.000.000, uang muka PPh 24 sebesar 700 juta, penghasilan sebesar 2 miliar. Selanjutnya, pada akhir tahun, jurnal untuk menutup sisa uang muka PPh 24 yang tidak dapat dikreditkan ke dalam beban PPh. Beban PPh sebesar 143 juta, uang muka PPh 24 sebesar 143 juta. 143 juta ini merupakan jumlah ini menjadi beban pajak yang tidak dapat dikreditkan lagi atau bersifat final. Demikianlah pemaparan materi tentang PPh pasal 24 yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.